Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam video kali ini saya akan coba menjelaskan fungsi bahasa dan sejarah bahasa Indonesia itu sendiri. Oke. Ada beberapa sumber yang saya jadikan sebagai rujukan. Fungsi bahasa itu sendiri menurut Vino C. Hinario, beliau menjelaskan bahwa fungsi bahasa dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah fungsi interpersonal. Fungsi interpersonal itu adalah fungsi antar individu, yaitu sebagai dalam upaya membina atau menjalin hubungan, baik itu hubungan dalam pekerjaan maupun dalam hubungan sosial. Nah, itu merupakan fungsi bahasa secara interpersonal, yaitu untuk menjalin dan membina hubungan antar individu melalui bahasa itu sendiri. Dan beliau juga dan fungsi yang kedua adalah fungsi direktif. Fungsi direktif ini adalah fungsi bahasa sebagai alat untuk mengajukan permintaan. Maksudnya segala sesuatu yang kita inginkan atau apa yang ada dalam pikiran kita bisa terrealisasikan melalui bahasa. Salah satu seperti contohnya, jika kita ingin memberi saran, bujukan, dan lain sebagainya, pasti kita mengajukan hal tersebut melalui bahasa. Maka itu adalah fungsi bahasa yang disebut dengan direktif. Lalu yang ketiga adalah fungsi referensial. Fungsi referensial ini adalah sebagai rujukan. Nah, seperti kita ketahui bahwa berbagai macam bidang ilmu pengetahuan menggunakan bahasa sebagai alat untuk mempublikasikan gagasan atau ide dari sebuah ilmu pengetahuan. Nah, hal itu menjadikan bahasa sebagai fungsi referensial, ya. Jadi jika kita ingin mempelajari sesuatu, kita butuh referensi. Nah, maka referensi itu disajikan dalam bentuk bahasa. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu yang keempat adalah fungsi imajinatif. Nah, fungsi ini adalah fungsi bahasa untuk menyampaikan suatu ide yang baru yang dalam kenyataannya belum terjadi dalam dunia nyata. Ya, imajinatif. Jadi setiap imajinasi yang ada dalam pikiran seseorang bisa disampaikan melalui bahasa itu sendiri. Tentu biasanya fungsi imajinatif ini disertai dengan penggunaan bahasa-bahasa dengan diksi-diksi yang indah seperti puisi, novel, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah fungsi personal. Fungsi personal ini digunakan untuk mengekspresikan emosi setiap orang. Dengan bahasa, setiap orang bisa mengekspresikan emosinya, meskipun bahasa yang digunakan itu sama, tetapi ketika nada dan intonasi yang digunakan berbeda, maka emosi yang terasa pun juga akan berbeda. Nah, mungkin itu sedikit tentang fungsi bahasa menurut Vino C. Hinario. Oke, yang selanjutnya adalah sejarah bahasa Indonesia. Dilihat dari sejarahnya, bahasa Indonesia itu awal mulanya adalah bahasa Melayu, di mana bahasa Melayu itu sendiri sudah ada sejak abad ke-7 di Asia, khususnya di kawasan Asia Tenggara.
Hal ini bisa dibuktikan dengan ditemukannya beberapa prasasti, dan prasasti tersebut sudah ada sejak tahun 680-an. Nah, sejak saat itu warga negara Indonesia menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Namun sebelum disebut dengan bahasa Indonesia, sebelumnya belum ada istilah bahasa Indonesia. Istilah bahasa Indonesia itu sendiri diajukan atau diusulkan oleh M. Tabrani pada tanggal 2 Mei 1926. Kemudian bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi sebagai bahasa persatuan sejak diikrarkannya pada tanggal 28 Oktober 1928 yang bertepatan dengan Sumpah Pemuda di poin ketiga. Dan ini terus mengalami perubahan, terus mengalami perkembangan hingga saat ini yang menjadi bahasa resmi dan bahasa persatuan negara Republik Indonesia. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.